Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, ya Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalam ala sayyidis sadat sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi sabiqina bil khairat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan yuqarribuha tasdiqu wa yarfa'uha sidqu minhu fil haqiqati wa lahu. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan Rasulul Abdul Muqarrib alladhi amudima fil wujudi khalqi masyiruhu sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi wa tabi'in mata'atarat binashri gawali dikrihi asma'ul muhibbin. Amma ba'd. Falamma qaddara walahu minnatu sabiqah wal hujatul qawiyatil balighatul ittisal wal ijtima' mashu baina insyaallah bil intifa'. Fa inna fi majalasatihimul khairul 'adil wa rabahul jasim wa rubbama yudrikal insan bitilkal majalasati ma la yudrikuhu bi katsirin minal a'mal li'annahum mahalun nadharillah min khalqihi wa wasitati nuzulih wa rahmati ala bariyatih wa qad azza wujuduhum fi hadha zaman al-mubarak wa in wujidu fahum tahta asaril khafa fa'ilun
yajma'uka alaihimud danul khazanul mu'minin fattakhid laka zada mubaligha minhu wallah yanfa'uka bisalihin wa yarjuka ta'allaq bihim wa suluku sabilihim wa ma tafaddalallah bihi alayka min ni'matin yata'ayyan alayka sarfuha fima khuliqat lahu wahris ala sarfi ni'mah fi mawdiniha al-madlum lil mun'im hatta yazidaka al-mun'im bi ziyadat. Wa qala Allah ta'ala innama yuridu Allah yudhiba ankum rijsal ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam amma ba'd alayuhan nas fa innama ana basharun yushika an ya'ti rasul rabbi faujibu wa ana tarikun fikum taqulain awaluha kitabullah fihil huda wan nur fakhudu kitaballah wastamsiku fakhassa ala kitabillah wa ragiba fi sumakal wahlu baiti udzakirukumullah fi ahli baiti udzakirukumullah fi ahli baiti udzakirukumullah fi ahli baiti faqala lahu Husain wa man ahlu baiti ya Zaid alaysa nisa'uhu min ahli baiti qal nisa'uhu min ahli baiti walakin ahlu baiti man khurima sadaqah ba'da qala man hum walahum alu aliin wa alu akil wa alu jafar abbas qala kulha ulai khurima sadaqah qala na'am sadaqallahu maulana azim wa rasulih. Alhamdulillah, kita mengucapkan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang malam ini kita pada hadir pada tempat majelis yang mubarakah yang mana malam ini kita diberikan kesempatan pada hadir di tempat yang mulia ini yang diridhokan Rasulullah SAW dan tidak ada kepentingan semuanya bagi kita semuanya, tujuan semata-mata bahwa kita datang ini untuk menuntut ilmu dan ridhanya Allah subhanahu wa ta'ala agar kita jangan menyampur adukan. Kalau hatinya campur, hatinya ada dunia, hatinya ada akhirat, dari hati itu harus dipisahkan. Kalau waktu nuntut ilmu melulu, jangan ada dunia masuk di dalam dirinya. Apa kata Sayyidina Ibrahim Adham, apabila mereka itu hatinya ada dunia dicampur itu, maka mereka termasuk golongan yang mendustakan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itulah kita membahas malam ini di halaman 397 kitab Manhaj Dakwah Ilallah, yaitu masalah Ahlul Bait, yaitu keturunan Nabi kita Muhammad SAW, yang mana dalam surat Al-Ahzab Allah berfirman, sesungguhnya Allah hendak menghapus segala dosa dan kotoran dosa dari kalian hai Ahlul Bait, dan hendak mensucikan kalian sesuci-sucinya. Jadi Allah Ta'ala sudah menetapkan di Al-Quran bahwa cucu Rasulullah SAW telah disucikan di dalam surat Al-Ahzab. Maka sabda Nabi Muhammad SAW, hai orang-orang, sesungguhnya aku adalah manusia. Aku merasakan datang utusan Tuhanku dan aku akan menyambutnya. Aku meninggalkan pada kalian dua bekal, yaitu pegangan. Yang pertama kitabullah Al-Quran, dan di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya.
ambillah, terimalah kitabullah dan berpegang teguhlah padanya. Setelah Rasulullah menekankan kitabullah, kemudian berkata lagi, dan ahlul baitku, ku ingatkan kalian ahlul baitku, sampai 3 kali. Jadi Nabi kita Muhammad SAW, cucunya Nabi Muhammad SAW, yaitu yang dulu disebut Sayyid, kalau sekarang disebut Habib, sampai 3 kali. Kemudian sahabat Usain bertanya, siapa sajakah ahlul baitnya hai Zaid? Apakah istri-istri juga termasuk ahlul baitnya? Dijawab, termasuk istri-istrinya. Yang mana ahlul bait diharamkan menerima sedekah. Lalu Zaid bertanya lagi, mereka itu keluarga Ali, atau keluarga Adil, atau keluarga Ja'far dan keluarga Abbas? Bertanya lagi, apakah semua diharamkan menerima sedekah? Iya jawabnya. Jadi kalau memberi sama habaib jangan sedekah, tapi hadiah. Sebab ini yang bersabda ini Rasulullah SAW. Jadi kalau ada ini sedekah, maka wajib habaib tadi menolak. Jangan kamu ganti namanya, jangan sedekah. Sebab kalau sedekah kami diharamkan, kami tidak boleh menerima. Tapi kalau hadiah, itu bisa untuk keluarga, bisa untuk manfaat yang lainnya. Termasuk kepada orang alim, jangan sedekah, tapi hadiah. Sebab hadiah itu bisa berupa macam-macam, tapi kalau sedekah enggak bisa macam-macam, itu hak fakir miskin, bukan haknya habaib. Jadi di sini jelas. Sebab diteruskan lagi, ditegaskan lagi oleh Nabi kita Muhammad SAW, qaula Nabi SAW, inna alu Muhammadin la tahallul lana sedekah. Kami keluarga Muhammad tidak dihalalkan bagi kami pemberian sedekah. Jadi harus paham para murid-murid ini, jangan bersedekah tapi ini hadiah. Sebab kalau sedekah berarti makan amanah. Pernah kejadian Rasulullah SAW. Kenapa peristiwa ini? Karena Nabi dicontohkan, suri tauladan, yang mana peristiwa ini ada 3 rahib yang menguji kenabian Muhammad SAW. Apakah betul di kitab Injil itu ada alwah, ada mushaf yang diterangkan di situ bahwa ada setiap mushaf 1 lembar Injil itu disebutkan nama Ahmad? Begitu dibukakan 2 lembar ada nama Ahmad, yang 2 lembar ada nama Nabi Muhammad SAW. Penasaran rahib ini, kalau sekarang namanya pendeta, tapi kitab Injil yang dulu itu asli. Yang mereka Injil itu adalah Islam, bukan yang disebut yang sekarang ini. Begitu dibuka lagi mushaf yang ketiga, anak disebutkan lagi di dalam Al-Quran ismuhu Ahmad. Setiap 4 lembar ada lagi nama Nabi kita Muhammad SAW. Sampai akhir itu, dalam akhir kitab Injil semua itu penuh sesuai dengan berapa lembar nama Nabi Muhammad SAW adalah Nabi akhir zaman. Maka mencari rahib ini dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Nabi itu mempunyai ciri. Yang pertama, ciri itu ada tanda Rasul
Di pundaknya ada tertulis Allah wahdahu la syarikalah, Muhammadun abduhu wa rasuluh. Seperti halnya orang yang ditato. Itu tanda kerasulan. Yang kedua, ciri khas Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila diberikan sedekah, dia tidak akan memakan sedekah itu kecuali diberikan yang berhak kepada ahli sufah, atau kepada ahli muhajirin wal ansar, atau ahli jihad di jalan Allah. Yang ketiga, apabila diberikan ciri, diberikan hadiah, maka diambil seperlunya atau disebut sisanya. Kemudian yang keempat, tidak lain dan bukan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebut Sayyidul Ummi akan mengumandangkan ayat-ayat dari Allah Ta'ala, yaitu mujizatnya yang tidak mungkin dibaca oleh orang biasa. Karena ahli syair yang besar itu, yang hebat-hebat itu, mengakui ahli syair Al-Quran yang mengandung filsafat, yang mengandung hikmah. Maka mencari yang namanya Nabi, yang namanya rahib ini kepada Nabi Muhammad SAW. Maka ditemui ada di Madinah, di mana ada seorang Rasul, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Maka datang pertama kali untuk memperkenalkan diri, dia sebagai rahib, dia sebagai pendeta, untuk membuktikan apakah itu Nabi Muhammad SAW yang diperintahkan Allah. Maka kami semuanya akan mengikutinya dan akan meninggalkan kitab-kitab yang lama, yaitu Injil. Maka dibacakan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam surat Al-Imran, Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin lil ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzabannar. Begitu dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW, maka jatuh tersungkur tiga pendeta ini karena kagumnya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Selama aku mengajar dan selama aku mendidik dan selama aku menghimpun di dalam sebagai seorang rahib, tidak pernah aku temui satu pujian-pujian yang mana ayat itu bukan sembarangan yang diucapkan kecuali dari Tuhannya Nabi Muhammad SAW, yang menceritakan tentang kebesaran Allah, yang menjadikan langit dan bumi, menjadikan siang dan malam. Dan berpikirlah orang yang punya akal, yang tidak disia-siakan semua apa yang dijadikan oleh Allah Ta'ala. Maka tanpa berpikir lagi, si rahib ini sudah membuktikan satu, bahwa yang diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW ini bukan dibuat oleh manusia, bukan dibuat oleh sembarang manusia, tetapi yang menciptakan langit dan bumi untuk menyampaikan, yaitu malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi kita Muhammad SAW. Belum puas tiga pendeta ini pulang kembali, tapi di dalam hatinya sudah membenarkan satu kebenaran yang ada di Muhammad SAW. Maka datang beliau membawa kurma dengan mengatakan ini adalah sedekah. Maka Rasul SAW menerima sedekah itu dengan catatan, langsung di hadapan dari tiga pendeta dan rahib ini dibaca
dibagikan langsung kepada orang yang menerimanya, yang berhak menerimanya. Kemudian Siti Aisyah bertanya, "Bagaimana hada ya Rasulullah? Bagaimana ini?" Khalas, habis. Itulah ya Aisyah, ini karena sedekah. Wa kullu sadaqah lil amanah. Karena amanah yang paling berat adalah sedekah itu, sehingga dibagi sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tinggal keranjangnya para ini. Bukti sudah dua. Daripada waktu untuk mengikuti agama Islam, untuk mengikuti agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak langsung masuk, tidak langsung percaya, tidak langsung mengikuti, kecuali berapa ujian-ujian yang sehingga seorang rahib ini untuk membenarkan karena dia ahli kitab. Maka yang tiga, datang lagi satu pikul kurma, ini hadiah. Begitu dapat hadiah, Rasul sallallahu alaihi wasallam membagikan semua, sisanya cuma 3 kurma. Disisakan 3 biji kurma ini untuk bekal berbuka puasa Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kita bagaimana dapat hadiah? Langsung dibelanjakan semua habis, ya? Sudah syarat. Syarat yang terakhir ya Nabi Allah, kalau engkau itu Habib, buka kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala, izinkan aku untuk membuka baju. Karena Allah mengisyaratkan kepada aku, sesungguhnya pengganti dari semua kitab yang disempurnakan di Al-Quran, yang dari Zabur, Taurat, Injil, semuanya yang sudah ada nama engkau, apakah betul engkau manusia yang bisa dipercaya? Akhirnya disilahkan untuk membuka baju. Begitu dibuka bajunya para hadirin, pundak Nabi Muhammad SAW, sebelah kanan atau kiri itu keluar segitiga, dinamakan khatamun nubuwah, tanda-tanda Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita pasang segitiga itu di rumah kita, ya, begitu melihat itu, iblis lari dari rumah kita, karena takut itu tanda Nabi Muhammad SAW. Kalau kita pasang khatamun nubuwah dengan niat itu adalah tanda Rasul SAW, sampai dikatakan man tawajjatu haitsu syi'ta fa innaka mansur. Pandanglah dari sudut mana saja, engkau akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Lambang segitiga bukan tulisan manusia, tapi tulisan Allah. Maka kita pasang di dalam rumah itu, seperti halnya tadi rahib itu, begitu melihat ada tanda kerasulan yang disebut khatamun nubuwah, langsung dipeluk, dicium. Saat itu mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan abduhu wa rasuluh. Langsung masuk Islam, meninggalkan agama Injil yang telah dipelajarinya. Jadi persyaratan sampai Nabi pun bersabda untuk menyintai kepada ahli baitnya. Semua yang ada di muka bumi ini yang bisa menyebarkan Islam, yang membawa Islam, seluruh wali 9 itu adalah Sayyid Ahlul Bait. Ada sebagian mengatakan bahwa Sunan Ampel, Raden Ahmad rahmatullah itu dari Cina atau keturunan Cina. Buka kitab dia supaya tahu bahwa Sunan Ampel bukan dari Cina, tapi semua keturunan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau andai kata kita tidak ada cucu-cucu Nabi kita Muhammad SAW di Indonesia ini,
pasti kita akan mengalami kegelapan-kegelapan. Al-Islamu ya'lu wa la yuli alaih. Karena Islam itu diangkat besar dan tinggi, tidak ada tandingan, yaitu dengan benderanya Nabi kita Muhammad SAW, menyebar seluruh alam seperti halnya cahaya Nabi kita Muhammad SAW. Di mana kegelapan itu ada cahaya, di mana ada kegelapan itu dibicarakan ilmu, pasti di situ hilanglah kegelapan dan kekacauan dan kekejaman dan kerusakan manusia di muka bumi ini. Sebab pantulan dari nur Nabi Muhammad SAW yang dititipkan oleh Sayyidina Fatimah Zahra Walidah Hasan wal Husain, yaitu nur daripada Nabi kita Muhammad SAW, yang mana Sayyidina Hasan melahirkan, mempunyai keturunan, yaitu Sultan Aulia Asy'abul Qadir Jailani. Kemudian Sayyidina Husain mengeluarkan, mencetak lagi dari Sayyidina Faqih Muqaddam, sama-sama wali kutub yang dipegang dua ahlinya, yaitu putra Nabi kita Muhammad, cucu Nabi kita Muhammad. Para hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah, tiba Rasul, cermin Rasul, maka kalau kau melihat wajah Nabi Muhammad SAW, kalau kau melihat dari pinggang ini, dari dada ke atas, kamu seakan-akan melihat dari wajah Sayyidina Hasan. Begitu kau melihat dari perut sampai ke kaki, itu Sayyidina Husain. Menyatunya dua Sayyidina Hasan Husain, terwujudnya Nabi kita Muhammad SAW. Maka yang menguasai dunia ini, yang semua alam ini, itu kekuasaan Allah. Ada yang bertanya, kenapa sampai Allah Ta'ala membersihkan, mensucikan ahli baitnya, menjamin ahli baitnya itu pantas? Kalau ada yang bertanya itu, katakan pantas. Sebab Nabi kita Muhammad SAW perjuangannya siang dan malam, bukan untuk dirinya, tapi kepada untuk umat. Kalau dijamin keturunannya, dijamin semua duriyatinya, itu pantas karena Allah menghadiahkan itu. Bagaimana orang yang tidak mengetahuinya? Kalau orang tidak mengetahuinya, berarti belum tahu ilmunya atau belum sampai kitabnya yang dibacanya. Para hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah Ta'ala, ada satu riwayat dari Sayyidina Habib Abdullah bin Al-Haddad Sahibul Ratib, Sahibul Ma'i. Beliau mulai kecil diberikan sakit seperti cacar, panas, sampai buta. Tapi dengan kebutaan yang Habib Abdullah bin Haddad ini bisa mengarang kitab, seluruh kitab. Dan kitab Syarah Ratib disebutkan semuanya. Yang beliau adalah murid dari Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Dan Habib Abdullah bin Al-Haddad ini punya murid namanya Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Fuqih. Kita buka sedikit sejarahnya, yang mana beliau ini tidak usah ilmu gurunya, hanya muridnya. Yang mana beliau datang untuk menguji keilmuannya. Ulama Maroko, ulama Syam, ulama Damaskus menguji kepada Sayyidina Abdurrahman bin Abdullah bin Fuqih. Begitu belum bertanya baru duduk. Jadi waktu itu majalis ini nggak ada tekel, tapi dari batu, semua batu alam, ya. Sampai kalau sekarang ada orang itu yang mana rumahnya itu dari pasir putih, jadi padang pasir itu rumahnya penuh pasir, karena nggak ada tukang keramik. Sekarang ini banyak tukang keramik. Kalau dulu orang-orang dulu sujud itu wajahnya kena pasir,
kena batu. Tapi kalau orang sekarang sujud wajahnya kena sajadah, bukan kena pasir ya. Begitu duduk langsung coba kamu berdiri. Setelah duduk kamu berdiri, berdiri. Si ulama Maroko ini diambil bekas kakinya ini sama Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Fuqih. Begitu dilihat, ente sholatmu begini, ente beramal begini, ente punya doa begini, ente berguru sama si fulan bin fulan, ente berguru sama ini, ente jalankan puasa sekian, ente jalankan khatam Quran sekian, ente bapak namanya bapak ente ini, ibumu namanya ini, anakmu namanya ini, muridmu namanya ini, sampai diceritakan lagi sama Habib Abdurrahman bin Abdul Fuqih, 2 hari lagi kau punya guru mati. Masa bahwa gurumu mati, meninggal, engkau akan mendapatkan satu gurumu itu akan meninggal, engkau akan mendapatkan lagi, kau punya murid akan meninggal. Diketahuinya 2 hari ditanyakan kanan kiri, dibuktikan ternyata semua apa yang dikatakan oleh Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Fuqih ini semuanya benar, tidak terhalang oleh dinding dan hijab, saking bersihnya hatinya. Jadi modal orang menuntut ilmu itu harus bersih hatinya ya, dihilangkan sifat iri, dihilangkan sifat dengki, dihilangkan sifat marah, dihilangkan sifat yang ini itu nggak ada, dihilangkan sifat mengingkari janji, dihilangkan sifat bohong, dihilangkan sifat khianat. Itu membuat bersih hati itu, maka terang pandangan hatinya ini, hati seorang mukmin lebih luas dari alam semesta ini. Jadi kalau di Hadramut umur 10 tahun, anak yang menuntut ilmu 10 tahun diwajibkan setiap hari bermimpi Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau umur 10 tahun tidak mimpi kepada Nabi kita Muhammad SAW, maka tidak boleh kumpul di antara orang-orang yang mimpi Nabi kita Muhammad SAW. Karena engkau dusta, karena engkau kotor, karena engkau banyak dosa, karena engkau banyak menjalankan kekurangan ibadah kepada Allah, banyak mementingkan antara dunia dan akhirat kau campur, sehingga Nabi tidak datang kepadamu. 10 tahun diwajibkan untuk harus bermimpi Nabi Muhammad SAW. Begitu pula Habib Abdullah bin Al-Haddad, yang mana beliau menyarankan, memberikan wasiat kepada kita, karena judulnya malam ini cucu Nabi kita Muhammad SAW. Yang mana kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, apabila di satu majelis, di mana ada satu majelis, duduk majelis di mana dikumandangkan ilmu, di mana dikumandangkan nasihat di situ, kalau dia tidak mencatat dan menulis, itu seburuk-buruknya manusia untuk menuntut ilmu. Jadi orang yang menuntut ilmu, kata Habib Abdullah Al-Haddad dalam kitab Shalawatif, kalau engkau kedapatan dengan seorang guru, ada satu hujatul hikmah, ada hujah-hujah tentang agama untuk membantu ingatan kita, ternyata dia tidak mencatat dan tidak dia menulisnya dan tidak mengingat-ingatnya, kelak dia akan mendapatkan satu siksa dari Allah Ta'ala. Kelak dia tidak akan mendapatkan berkah dari ilmu itu, karena ilmu itu merupakan satu gudang-gudangnya perbendaharaan Allah, yang selalu ingin selamat itu dengan ilmu Allah. Usaha bisa selamat dengan ilmu Allah, amal bisa selamat dengan ilmu Allah, sholat dengan selamat dengan ilmu Allah. Maka apa kata sahabat Nabi Muhammad SAW?
anjalisu minal ulama. Lebih dicintai duduk dengan ulama itu dibandingkan dengan sholat 100 rakaat, sampai ada yang mengatakan 1000 rakaat. Karena di hadapan itu bicaranya ilmu, yang mana ilmu itu tidak akan bisa dikodok, tidak akan bisa diulang, tidak akan bisa digantikan dengan hari yang lain kecuali di situ. Menurut Habib Abdullah bin Haddad, kita mengikuti, kita cinta kepada Rasul, kita cinta kepada cucunya Rasul, tetapi kita tidak bisa mengambil pelajaran dari Rasulullah dan pelajaran dari cucunya Rasulullah SAW. Bagaimana ahli muhaddisin, Sayyidina Imam Muhaddisin Habib Abdurrahman Natibah, yang bangsanya Syekh, mendapatkan semua wasilah dari Nabi kita Muhammad SAW, yang bisa mengarang salawat yang memuji Rasul SAW, karena setiap apa yang dari gurunya dicatat dengan beliau. Ada satu perkara yang tidak dicatat, sampai ada orang manusia beriman yang sampai alimnya begitu luar biasa, ya, didengar nama Sayyidina Imam Habib Abdullah bin Haddad ini sampai negeri seberang, sampai negeri Maroko, sampai Syam, yang mana ulama ini bertikai, berdebat, berdiskusi untuk menyelesaikan dua masalah. Yang tidak selesai dua masalah itu, yang tidak bisa dijawab oleh ulama itu, maka datang hijrah kepada Habib Abdullah bin Haddad. Kedatangan yang jauh-jauh itu, perjalanan ditempuh tidak cukup 2 bulan, 6 bulan, hanya tanya 2 masalah. Apakah itu halal atau haram? Apakah itu boleh atau tidak boleh? Yang harus memakan waktu 6 bulan lamanya. Demi Allah, kami tidak akan melakukan sesuatu yang kami tidak mengetahuinya. Wajib bagiku untuk melakukan satu pekerjaan yang kami mengetahuinya, karena kelak aku akan berhadapan dengan Allah dengan hisabnya. Maka datang ke kota Sherwood Hadramaut untuk mencari Sayyidina Habib Abdullah bin Haddad. Karena perjalanan 6 bulan. Ternyata setelah datang ke rumah beliau, datang ke tempat ribat beliau, tempat mengajar beliau, beliau tidak ada. Ternyata Habib Abdullah bin Haddad sudah meninggal dunia, sudah wafat parah. Sia-sia ulama yang besar ini untuk bertanya tentang masalah, tentang hal hukum, karena sudah meninggal dunia. Nggak putus asa ulama ini, ziarah mana kuburnya, datang ke kuburnya para hadirin dengan baca zikir, baca tahlil, baca yasin, baca tawasul, ingin bertawasul, beritisal kepada Abdullah bin Haddad. Ya Allah, ya Rabb, bagaimana masalah ini, sedangkan sebab Engkaulah sebagai petunjuk, sedangkan yang memberikan petunjuk ini wali kutubmu sudah meninggal dunia. Maka berhari-hari beliau di makam itu untuk mengirim doa, tertidur para hadirin. Maka di dalam tidurnya Habib Abdullah bin Haddad mendatangi dalam mimpinya ini untuk menjawab hukum yang ada yang mau ditanyakan kepadanya. Orang mati bisa menjawab semua perkara dan masalahnya si ulama ini, karena Allah Ta'ala sudah memberikan jaminan bahwa wali-wali itu tidak akan pernah mati, tapi pindah satu negeri. Para hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah Ta'ala, disitulah letak kecintaan kita kepada ahli bait tadi. Ada yang bertanya, bagaimana ciri khas orang hasyab itu? Bagaimana cara ciri khas orang-orang yang wali itu? 4 bagian saja yang kamu harus pahami.
Wali punya 4 bahasa. Kalau disempurnakan wali kutub 7 bahasa. Kita belajar 4 bahasa ini saja kalau ingin jadi wali Allah. Ada bahasanya, lisannya dia baligu ani wal ayat, penyampai amanah, disebut ahli dakwah. Yang kedua bahasanya ini bahasa isyarat, yang mempunyai isyarat yang tidak dipahami oleh orang-orang awam kecuali sama-sama yang mengetahui isyarat. Yang ketiga namanya bahasa mata. Kalau memandang matanya aulia itu, kalau wali itu memandang mata itu dengan matanya, berarti Allah yang melihat dia di dalam hadis qudsi. Ini bahasa matanya, dia menyimpan sesuatu, yang dilihat dia menyimpan sesuatu, yang malas menyimpan sesuatu, yang licik menyimpan sesuatu, yang bohong kelihatan dalam matanya, yang jujur kelihatan dalam matanya, yang ikhlas kelihatan dalam matanya, yang cerdas kelihatan dalam matanya, yang pura-pura bisa dilihat dari matanya. Itu isyarat daripada wali-wali yang dimiliki semua oleh Habib Al-Imam Abdullah bin Haddad sampai Sultan Aulia Allah Al-Qutb Rabbani Syekh Abdul Qadir Jilani sampai diturunkan wali 9, itu semua mempunyai 4. Yang terakhir adalah bahasa hati. Jadi wali Allah tadi tidak kalam lagi karena hatinya yang berbicara. Satu wali yang di ujung di sana, dia duduk di seberangnya, cukup dengan pandangan cahaya bahasa hatinya sudah mendengar satu sama yang lain apa yang dinasihatkan. Sampai keyakinan seorang muridun kepada seorang aulia, yang mana kalau orang itu sudah percaya itu wali, tidak dipungkiri semua ada kebaikan kepadanya. Sampai dalam satu hadis dikatakan al-khilafu auliya ila rahmah, kesalahannya masih datangkan rahmat kepada manusia. Begitu ada datang tamu bukan murid, si wali lagi menulis, mencatat, mensalin satu doa, mencatat semua doa yang mengandung itu musyahadah kepada Allah. Kebetulan yang ditulis ini doa makrifat kepada Allah Ta'ala tanpa sengaja. Begitu masuk seorang tamu, assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam. Si wali terhenti menulis karena ada tamu yang masuk. Maka tulisan yang ada yang diteruskan ini itu berbekas kepada tamu yang ada di hatinya. Ditransferkan yang tulisan ini pada dadanya seorang beriman yang bersih hatinya, yang menerima itu cahaya dari tulisan itu, karena yang menulis ini berkat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berkat daripada syafaat Nabi kita Muhammad SAW. Ternyata anaknya ini sangat taat kepada kedua orang tuanya, yang mana anaknya ini dia menggendong ibunya ke sakit keras, yang gendong ibunya pada saat berjalan, memandikan, memberi makan, ya. Dia habis hartanya untuk merawat orang tuanya, ibunya, sehingga di situ mendapatkan haibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datang berkunjung kepada wali, mendapatkan satu suntikan dari Allah Ta'ala berupa ilmu nur, yang tanpa belajar, yang tanpa mengaji lagi, maka pulang menjadi orang yang ahlillah, ahli ibadah, yang mana sholatnya 1000 rakaat, yang bacanya Quran 30 juz, yang satu hari dia berzikir 100.000, yang mana semua diberikan hebat itu ada di dadanya si putranya ini tadi, sebab karena dari orang yang saleh. Para hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah Ta'ala, kalau orang itu mengetahui bahwa hidup itu, ya,
Kalau orang itu cinta kepada wali pasti kumpul bersama. Kalau yang musuh sama wali berarti dia dapat apa namanya, hidupnya susah, rezekinya susah, ya, susah, nggak pernah kaya, pengen kaya nggak kaya karena nggak mau dekat sama aulia-aulia itu. Makanya orang ziarah ke Sunan Ampel, duduk di situ bukan minta sama Sunan Ampel. Allah turunkan rahmat, yang datang dekat sama Sunan Ampel dapat rahmatnya, kesiram rahmat juga. Mudah-mudahan itu dipahami. Itu sejarah daripada Habib Abdullah bin Al-Haddam, yang mana juga tawasul supaya mengerti. Ada disebut situ Syekh Ali bin Abdullah Baras, bukan Syekh Muhammad Ali, Syekh Ali bin Abdullah Baras, yang mana beliau itu bangsa Syekh, bangsa Arab Badui. Itu muridnya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Tas Sahibul Habib. Apa katanya Habib Abdurrahman, Habib Umar bin Abdurrahman Al-Tas? Tawassul kamu tidak akan sampai kepadaku sebelum kau melewati muridku Syekh Ali bin Abdullah Baras. Masa kecintaan yang namanya gurunya ini kepada muridnya, yang bukan bangsa Habaib, yang bukan bangsa Dunia Rasul, tapi bangsa Arab Badui, bangsa orang yang bodoh, bangsa orang yang nggak berakal, artinya orang yang miskin dan fakir, tapi mendapatkan kesayangan dari Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga mendapatkan kesayangan juga dari gurunya siapa? Habib Umar bin Abdurrahman Al-Tas. Maka kalau tawasul jangan ditinggal Syekh Ali bin Abdullah Baras. Kalau engkau tidak memberikan Fatihah kepada dia, walaupun kau jalankan, kau bacakan 1000 kali kepadaku, aku tolak, aku tidak menerimanya. Masa Allah, itu pintunya tawasul kepada Syekh Ali bin Abdullah Baras. Riwayat banyak itu. Sampai ada lagi dari Habib Hasan Al-Bahar, seorang wali besar di Hasan Al-Bahar. Hasan bin Muhammad Al-Bahar ini seorang wali besar juga, ya. Satu saat dia ganggu orang kaya, dia goda orang kaya. Kami pinjam uang 200.000 dinar emas. Padahal Hasan bin Muhammad Al-Bahar ini juga kaya pandangannya, tapi dipinjam uangnya 200.000 dinar emas. Yang mana dilihat beliau janji 1 bulan, akhir pada 1 bulan nggak dibayar sama Habib Hasan bin Muhammad Al-Bahar. Sengaja dia mengatakan, ulama apa kamu, alim apa kamu, ingkar janji, nggak menepati itu yang namanya hutang. Yang mana itu? Dia nunggu maki-makian orang. Dia senang wali ini kalau dimaki orang. Wali ini senang kalau difitnah orang, senang kalau dibenci orang, senang dia mencari supaya dia ingat bahwa kami adalah banyak dosa. Akhirnya diburu dengan naik keledai. Naik keledai. Sesudah maki marah ini sampai berminggu-minggu, nggak dibayar. Akhirnya berapa utangku? Dicegat di jalan karena mau pergi itu pakai keledai itu. Kendaraan keledai, tahu, kuda atau onta terserah, pokoknya binatang kendaraan. Akhirnya ditagih, dicegat, gak boleh terus, maksa
dihentikan yang namanya kudanya, keledainya ini. Pokoknya nggak boleh pergi. Ini kalau sudah orang nagih maksa kan begitu, ya, dirapas, dibeslah, disita apa saja yang kamu bawa karena udah capek nagih. Baiklah, maka langsung sama Hasan bin Ahmad Al-Bakri ini dipukul yang namanya telinganya keledai ini, dua-duanya dipukul. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar dinar emas dari kupingnya kuda ini para hadirin. Grojok, kerincing terus keluar. Hitung duitmu yang kami utang berapa, hitung semua duitmu. Gak mampu kalau ini tidak kustok, yang mana kuping daripada kuda ini atau kuda ini, niscaya seluruh Arafah ini terbuat dari dinar emas. Allah maha kaya, Allah maha cukup. Engkau hanya dikurangi hartamu 200.000 dinar, siang dan malam kamu gak bisa tidur. Engkau siang malam menghitung untung rugi, tapi kamu gak pernah tahu itu semua adalah rezeki dari Allah. Ambil. Bingung, yang satu muncrat sana, yang satu muncrat sana, lari ambil sana, mumpung dibayar katanya. Ini keramat Hasan bin Ahmad Allah. Mudah-mudahan kita ini kalau mengerti sejarah ini, ya, nggak malas-malas ibadah. Ya, ini keramat enggak, keramas enggak, keramut enggak. Ya Allah, keriting namanya. Ngaji itu minimal, ya, keramut. Nah, artinya keramut tahu terawal, ya, artinya malam bangun, subuh bangun, ya. Ini kadang-kadang bisa bangun sampai subuh, tapi nggak sembahyang subuh karena di warung. Masa bukan cukup dikir saja kan sudah sampai ke Allah. Edan, ya, kamu itu bukan kebatinan, ya, paham ya? Nah, kembali kepada riwayat Habib Abdullah bin Syekh Al-Idrus. Tahu Al-Idrus? Al-Aidarus, ya. Kalau orang Arab ini nggak bisa baca asekok, itu nggak bisa. Asekam, kok itu jadi gol, ya. Tapi kalau kamu nggak kumpul sama Abai, memang bacanya Kusun Habib Ali bin Muhammad Asekok. Ini ketahuan ini orang nggak pernah kumpul. Ya. Asekok, ada sekok, enggak, ini nggak bisa. Ya. Jadi kalau ngomong kul itu nggak bisa, kul. Nah, jadi kalau orang datang ke Mekah atau dari Habib yang tua-tua itu, kalau diamper itu apa? Kul, la ilaha illallah, kuli. Apa itu kul? Diteruskan, kul la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah, tapi kuli ini bukan kul la ilaha illallah. Ya, karena nggak bisa ngomong ya. Jadi hati-hati kalau kamu mau diajak kampel. Ini apa? Gule, gule, la ilaha illallah katanya. Ini gule, la gule, la ilaha illallah. Katakan la ilaha illallah. Saya yang nggak lamungan nggak bersih nggak. Ini hampir ketinggalan zaman. Makanya rupanya Habib kayak ketinggalan zaman hijau kok Habib. Jadi Habib kok karena Arab belas. Justru yang Jawa ini kayak kelihatan Arabnya, padahal Madura. Masya Allah. Jadi waktu bikinnya ngikat Habib, makanya keluarnya ibunya mancung-mancung, padahal ibunya pesek, bapaknya pesek.
Tapi karena cintanya sama Habib yang terima itu, ya Allah, dia kata saya dasar Habib, ya Allah, keluar aja yang keluar. Ya, mudah-mudahan anak-anak ini semua cinta sama dunia Rasul. Hatta itu Habib nggak ilmu, hatta Habib itu mabuk, hatta Habib itu rembes, hatta Habib itu nggak punya, tetap kamu cium tangannya. Ayo, cari yang punya borok, cium tangannya kamu. Ada satu peristiwa, ya. Ini muridnya Habib Idris bin Salim Al-Jufri. Lalu ini Habib ini mabuk minum, sudah maksiat, judi, pokoknya pandangan jelek, ya. Dimaki-maki sama orang yang haji ini beriman kepada Allah, sedekahnya bagus, ngajinya bagus. Habib brengsek ngomong begitu. Mana ada Habib brengsek, yang ada Habib Husin. Kamu jangan ngawur, namanya Habib itu nggak ada brengsek. Habib gila, lo coba. Dia maki-maki begitu, pada satu saat langsung sakit parah. Waktu nazar nggak bisa mati. Dibacakan Yasin panas, dibacakan apalagi Sayyidina Akasa panas, dibacakan zikir panas. Akhirnya sampai dilepas bajunya, jatuh di lantai, nggak mati-mati. Karena hanya apa kesalahannya? Maki sama orang yang mabuk, maki sama orang yang jelek itu. Masa katakan Habib brengsek? Nggak ada, yang ada Habib Hasan, Habib Muhammad. Ada nggak orang tuanya kasih itu namanya kasih Habib brengsek? Kok berani dia ganti namanya orang tuanya? Apalagi Sayyidina Muhammad SAW. Itu perbuatannya dia buruk, itu urusan sama Allah, bukan urusan kamu. Biarkan berhadapan dengan Rasul, tetapi kamu tetap menghormati, takrim, ihtiram kepada Ahlul Bait itu cucu Nabi Muhammad SAW. Akhirnya bingung keluarganya, apa ini? Panas, haus, seperti disiksa. Bekas imannya hilang, bekas sedekahnya hilang, bekas hajinya hilang, bekas menuntut ilmu hilang, bekas semuanya hilang. Nggak terasa lagi. Panggilkan itu si Fulan, tolong panggilkan Fulan, aku tidak akan bisa mati. Apa dosamu? Aku sendiri nggak tahu. Aku pernah dulu memaki cucu Rasulullah SAW yang mabuk, yang berzina, yang berjudi, yang segala macam jelek. Akhirnya dipanggil, dan namanya orang celer sambil mabuk. Si Fulannya, Habib nggak bisa mabuk, orangnya yang bisa mabuk. Ya, Habib itu tetap Habibullah, kekasih Allah. Ya, Habib Husin, ya kan? Habib nggak bisa mabuk, Husinnya bisa. Jadi jangan salah kamu Habibnya kamu, ya. Tapi bukan Habib Husin di sini, itu di Palu. Namanya bersama Husin. Datang, saya adalah Husin, saya adalah pemabuk, ada gila ini, ada apa, saya dibawa masuk sini. Tolong kamu doakan mereka. Aku nggak berdoa, aku tidak sholat, aku manusia teraniaya, aku dibenci oleh jidoh, aku dibenci oleh keluarga aku, oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, karena aku tidak bisa menjalankan amalkan. Tetapi aku nggak pernah syirik sama orang, aku nggak pernah dengki sama orang, aku tidak pernah maki orang, aku tidak pernah mengejek orang. Urusanku kepada Allah, aku menjalankan perbuatan ini karena dosa sama Allah. Tolong, ambil air, tolong minumkan, ini gak mati. Mau kamu doanya seorang pemabuk? Mau doanya orang yang tidak sembahyang, yang tidak sholat, tidak berguna? Dipaksa, tolong, gak bisa mati itu. Karena dulu memaki engkau. Ya salahnya sendiri, kenapa dulu maki saya? Saya gak pernah maki dia.
saya sudah maafkan. Gak cukup dimaafkan begitu, langsung ditiupkan cuman sallallahu alaihi Muhammad, airnya diminumkan sama si fulan ini sampai di badannya habis, baru la ilaha illallah Muhammad Rasulullah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di sini pengaruhnya yang sudah kejadian nyata. Di situ pentingnya kita menghormati, ya. Kalau sudah disebut hadir, berarti wajib kamu semuanya nanti pulang kasih uang 10.000 ulangan. Tapi kalau pelit kamu nggak keluarkan 10.000 tadi, berarti kamu memang, ya, untuk kamu nggak cukup. Mudah-mudahan anak-anak ini semuanya diberikan cukupan Allah Ta'ala, diberikan rezeki Allah Ta'ala, sehingga ada lebih-lebih kita bisa membagi rezeki itu, ya. Kalau kita bisa membagi-bagi, insya Allah rezeki kita dikalikan sama Allah. Kalau kita mau rezekinya mau dikurangi, insya Allah ditambahi sama Allah. Ya. Kalau kita rame-rame bagi-bagi, insya Allah rame-rame juga Allah Ta'ala kasih itu rame-rame. Kalau memberikan terang-terangan, Allah balas terang-terangan. Kalau Allah Ta'ala memberikan sembunyi, manusia bersembunyi, Allah Ta'ala pun akan memberikan rezeki yang sembunyi. Mudah-mudahan semuanya yang punya utang dilunasi. Jadi nggak doa saja, harus dilunasi. Ya, mudah-mudahan kita hindarkan sesuatu yang dulu pada kita dijadikan kebaikan kita Allah Ta'ala dan menjadikan maghfirah rahmat barakahnya ini, dan sampai terus menerus agar kita dikumpulkan siapa yang dicintainya, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan semuanya tidak sia-sia kedatangan kita ini. Yakin kita duduk di sini, waktu kita berangkat, kita berdiri tempat duduk sudah tidak membawa dosa lagi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.